Habib Umar itu perlu kita kenali. Perlu kita kenali. Bukan hanya kita melihat profil beliau adalah sosok ulama, bukan. Tapi kita kenali hubungan kita dengan beliau sebagai murid dan guru. Karena beliau secara langsung mengijazahkan, mengizinkan, bahkan memerintahkan kepada saya, dan saya juga mengungkapkan bahwa ini adalah dari teman-teman saya mulai sejak sebelum saya pulang. Akhirnya beliau kasih nama Anwarus Shalihin itu. Beliau banyak kasih saran, dan bahkan ketika di Jakarta saya mintakan ijazah, saya rekam, jenengan mungkin sudah tahu rekamannya itu. Pernah saya bacakan ya di majelis waktu itu. Artinya kalaupun antum harus punya sesosok yang betul-betul antum jadikan panutan, maka saya berharap Habib Umar itu menjadi panutan panjenengan. Karena wallah summa wallah, dahulu itu saya melihat abah ya. Kula niku ternyuh melihat abah, bagaimana yang dilakukan oleh beliau, kondisinya ya, pulang sampai pagi-pagi padahal kondisi sudah tua dan sudah sepuh seperti itu. Terus tanpa lelahnya beliau pulang gumun dulu. Setelah itu saya pesantren di Habib Taufik, tambah gumun malih melihat keadaan beliau. Setelah itu saya dikirimkan untuk berguru mengabdi ya, walaupun tidak pantas disebut seorang murid karena mungkin tidak sesuai dengan harapan beliau. Kula mirsani ningali Habib Umar niku hanya air mata. Wallah. Ya Allah. Tidak pernah melihat orang seistiqomah beliau. Saya yakin beliau itu termasuk alladzina idza ru'u dzikrallah. Demi Allah, beliau termasuk orang yang ketika dilihat saja mengingatkan kepada Allah. Mandang beliau saja kelingan dosa. Setiap kali mandang beliau nangis. Wallahil adzim, nangis. Gak berhenti. Bahkan beliau itu melakukan aktivitasnya itu tidak hanya pada zaman saya, tapi salah satu guru saya mengatakan, Syekh Umar Hussein Al-Khatib, seorang mufti di Tarim, beliau mengatakan, wallahil adzim qad ra'aitu istiqamat al-Habib Umar mundu 20 sanah wa ziyadah hakadha wa lam yataghayyar. Beginilah istiqomahnya Habib Umar, tidak pernah berubah selama 20 tahun saya mengenal beliau. Karena beliau dulu adalah seorang Wahabi, seorang yang berlainan, sedikit ada kecenderungan berlainan maslak, manhajnya berbeda. Tapi beliau berguru kepada Habib Umar pada umurnya hampir seusia dengan Habib Umar. Dan Habib Umar itu orang yang sangat-sangat istiqamah. Malu sekali menjadi murid beliau. Setiap hari beliau jam 3 sudah datang di masjid. Muridnya masih sedikit, masih digusai. Gumu, bangun. Habib Umar sudah di masjid. Walaupun keadaan beliau ngantuk, kadang-kadang kita melihat beliau ngantuk itu nangis. Karena beliau memaksakan, kelihatan memaksakan dirinya.
memaksakan dalam keistiqomahannya dalam kondisi beliau yang sudah sepuh. Beliau seperti itu. Dan beliau sampai saat ini tidak berubah aktivitasnya. Ba'dal maghrib beliau semaan Quran. Karena beliau deres Al-Quran. Jadi halagah, ada halagah bainal isya'ain. Itu beliau Habib Umar selalu bikin halagah bersama dengan santri-santri yang hufad, nyemak beliau. Kemudian setelah beliau nyemak, kemudian disemak, beliau berdiri dalam sholatnya, sholat awabin dengan Al-Quran terus sampai mendekati isya. Kemudian ikut azkar sampai begitu seterusnya. Ya Allah, belum lagi dakwah beliau yang sampai ke Eropa, Cina, ya, dari semua penjuru dunia. Bahkan saya mendengar dari beberapa ulama mengatakan, karena saya waktu itu pernah bertanya ketika di dalam kitab dakwah utama, saya belajar kitab dakwah utama menerangkan tentang al-mujaddid. Lalu saya bertanya, padahal saya yakin, tapi saya pengen mendengar langsung dari seseorang, man yujaddid hadza zaman, siapa yang menjadi pentajdid hadza zaman? Karena syarat tajdid itu tidak mudah. Banyak sekali rentetan syarat-syarat tajdid dari berbagai kalam daripada para ulama. Di antaranya adalah keistiqomahan, di antaranya adalah hubungan dengan Kanjeng Nabi, di antaranya adalah menguasai semua fan ilmu agama. Beliau Al-Habib Umar itu menguasai seluruh fan agama. Lalu saya bertanya, ya Habib, saya bertanya kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, waktu itu yang mengajar kepada saya, siapa yang menjadi tajdid zaman ini? Karena Nabi SAW menyabdakan bahwa di setiap kepala 100 penghujung tahun, ya, 100 kepala penghujung tahun, ada man yujaddidul hadinah, yang memperbaharui agama. Habib Muhammad langsung berubah wajahnya. Beliau langsung berubah dan mengatakan, aina masyhadan, di mana kamu punya masyhad? Afala tara, apakah kamu gak melihat futuhat yang dilakukan Habib Umar? Apakah kamu gak melihat beliau yang bukan dan berubah wajahnya? Seketika itu saya juga menangis melihat, saya yakin dalam hati saya, kan, tetapi saya ingin mendengar secara langsung pengakuan dan persaksian dari seorang yang murafaqah dengan Habib Umar. Faya bakhtana, maka beruntung kita. Ya Allah, kalau kita melihat siapa kita, kalau kita melihat, ya Allah, lemahnya iman kita, melihat lemahnya iman kita, ya kan, apa ya pantas gitu loh kita itu disandarkan kepada Umar.